Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Dengan rasa syukur kepada Tuhan, di hari Sabtu 15 April 2023, firman Tuhan menyapa saya dan Bapak Ibu saudara-saudara dari Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di beberapa media di akhir-akhir ini mempertontonkan bahwa banyaknya kehidupan yang sangat sulit menunjukkan, mendahulukan orang lain. Semua atau beberapa orang sangat sulit untuk mengendalikan diri. Salah satu contohnya adalah dengan budaya antri. Hari ini Tuhan menyapa kita melalui hambanya Rasul Paulus, mengingatkan kita bagaimana umat Tuhan yang di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan sosialnya, baik di rumah tangga, di pekerjaan, dan bertetangga, bernegara, bahkan bergereja, hendaknya meneladani gaya hidup oleh Kristus Yesus. Teladan yang sudah diberikan Yesus Kristus kepada kita adalah Dia rela mati di kayu salib dengan mendahulukan kepentingan orang banyak yang percaya supaya tidak hidup lagi di dalam gelimang dosa. Karenanya Dia rela mendahulukan kepentingan orang banyak. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini juga kita diingatkan bahwa hidup yang mendahulukan orang lain adalah orang yang sadar dan ikhlas memikirkan dan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Karena dengan memikirkan atau mendahulukan kepentingan atau keperluan orang lain sama seperti diri kita sendiri, menghargai orang lain, mendahulukan orang lain. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara dan terkasih, hari ini kita diingatkan kembali orang yang mau menghidupi dengan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi adalah hidup yang senantiasa melatih diri untuk senantiasa hidup rendah hati. Hidup rendah hati adalah hidup yang melakukannya seperti untuk Tuhan. Apapun yang dia lakukan, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, supaya dipuji, dikenal orang banyak, disanjung dan sebagainya. Tetapi hidup anak Tuhan yang rendah hati adalah karena meneladani Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita juga diajarkan bagaimana supaya hidup yang berjiwa melayani. Orang yang hidup berjiwa melayani adalah merasakan bahwa Kristus lebih dahulu sudah memberikan teladan dengan melayani bagi saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Karenanya
teladan itu kita hidupi dan kembali kita teruskan melayani bagi sesama manusia. Karena itulah yang diminta oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Dengan rendah hati, Bapak Ibu dan saya saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga terciptalah satu komunitas kehidupan yang damai sejahtera, saling menghargai satu dengan yang lain, bukan karena satu agama, satu suku dan sebagainya, tetapi karena Kristus lebih dahulu sudah memberikan teladan itu bagi saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karenanya Bapak Ibu, hiduplah dengan rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib demi kami orang yang berdosa ini. Banyak ladan yang harus kami hidupi di dalam kehidupan ini untuk menjadi anak-anak Tuhan, pembawa terang. Kiranya Tuhan dengan iman dan sikap yang dewasa, kami mampu dengan rendah hati mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kami pribadi. Dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa apapun yang kami lakukan hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kami. Karenanya Tuhan mampukan kami untuk menjaga hati, pikiran, dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang bersyukur, yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tolong Tuhan berikan umur yang panjang disertai dengan kesehatan yang baik, sehingga mereka dengan rendah hati saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan, hari ini kami melipatkan tangan kami buat anak-anak Tuhan yang sakit secara fisik, yang kurang sehat, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Tolong Tuhan, mampukan anak-anak Tuhan ini untuk senantiasa di dalam kekuatan yang Tuhan berikan, berseru-seru kepadamu, meminta kesembuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah kami, Allah yang sumber kuasa. Berkati obat, makanan, dan semuanya yang ada mereka konsumsi setiap hari. Kiranya itu Tuhan Engkau pakai untuk memberikan kesembuhan. Tuhan berkati keluarganya yang merawat dan yang menyapa, apapun itu semuanya Tuhan. Biarlah Engkau pakai itu juga Tuhan, membawa anak-anak Tuhan untuk semakin sembuh. Tuhan, di pagi ini hamba juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang mau bekerja, baik mengikuti pekerjaannya di rumah maupun di warung, di toko, di pasar, di perusahaan, sebagai aparat negara, sebagai sipil atau sebagai pegawai negeri yang senantiasa menggeluti pekerjaannya setiap hari. Tuhan, tolong Tuhan, apapun yang mereka lakukan, pekerjaan yang baik, tolong Tuhan Engkau berkati. Dengan kesehatan yang baik, anak-anak Tuhan mampu melakukan pekerjaan hari ini untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga, dan gerejamu. Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang merindukan kebahagiaan, yang merindukan keturunan, yang merindukan teman hidup, apapun itu Tuhan, tolong Tuhan Yesus berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami rencana Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, mereka mampu melewati semua kesusahan-kesusahan dan menjadi anak Tuhan yang mendahulukan kemuliaan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang hari ini juga yang sedang bersekolah, baik SD, SMP, SMA maupun yang kuliah. Tuhan, tolong Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, daya ingat yang baik, kejujuran, sehingga anak-anak Tuhan yang menimba ilmu menjadi dewasa di
dalam berpikir dan bersikap. Berkati bangsa dan negara kami, kota kami, pemerintah kami Tuhan, gerejamu HKBP. Tolong Tuhan, kiranya ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin.